Selamat siang Bapak Ibu. Siang. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar bersama menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif dari sebagai wujud aksi nyata modul 1.4, yaitu budaya positif. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Mari kita belajar bersama, saling dukung dan berkolaborasi untuk memajukan sekolah kita tercinta ini dengan budaya positif. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di sini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan memiliki tujuan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ini terdapat di dalam lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga tahun pertama nomor 1, 2, 3, 4 bulan November Desember 1936. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan. Namun, pendidik sebagai pamong memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntutan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain, yaitu menjadi manusia dan anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan kepada para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Di sini, waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan terlebih dahulu. Nah, di sini Ki Hajar Dewantara menggunakan istilah barang-barang sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru. Namun, hendaknya selalu menjadi pertimbangan karena negara kita, Indonesia ini, memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Sehingga di sini pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi anak untuk menebalkan garis-garis samar agar mereka dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak itu bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Ki Hajar Dewantara juga menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat alam di sini diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik itu kultur budaya
maupun kondisi alam geografisnya yang juga berhubungan dengan karakter dasar anak. Karena kita mengetahui ada anak yang disiplin, anak yang bertanggung jawab, jujur, malas, pemalu, penakut, pasif, dan sebagainya. Maka di sini guru harus bisa menjadi model teladan yang baik. Untuk kodrat zaman diartikan sebagai adanya perubahan dari waktu ke waktu. Nah, di sini guru membekali keterampilan kepada murid sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup dan berkarya menyesuaikan diri. Guru juga harus lebih mengenal teknologi agar dapat menyesuaikan dengan kondisi proses pembelajaran, menyesuaikan dengan berbagai diferensiasi yang ada, baik itu gaya belajar, gaya berpikir, minat, bakat, dan sebagainya. Guru harus mampu menyesuaikan dengan penggunaan pendekatan, strategi, model, teknik pembelajaran, media yang mampu melayani gaya belajar yang meliputi audio, visual, dan kinestetik. Serta guru dapat menyesuaikan dengan kearifan lokal apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang merdeka, mandiri, inisiatif, berpikir kreatif, inovatif, serta berbudi pekerti luhur. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan bahwa pengaruh dari luar itu tetap harus disaring. Karena kita juga tahu ya, anak-anak sekarang itu kan yang sedang viral itu K-pop, ya. Itu mereka kan banyak yang meniru. Anak-anak kita tuh meniru K-pop, kadang kalau ada tugas menyanyi nanti yang dinyanyikan lagu-lagu K-pop. Nah, itu bolehlah anak-anak meniru, tetapi untuk budaya itu kan tetap harus kita saring. Jangan langsung kita serap begitu saja. Karena apa? Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring, tetapi tetap dengan mengutamakan kearifan lokal, sosio-kultural budaya Indonesia. Maka dari itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Karena kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Nah, di sini dalam proses menuntun anak, kita para pendidik di sini nanti berperan sebagai pamong yang tugasnya adalah menuntun dan mengarahkan supaya mereka tidak kehilangan arah, sekaligus untuk mencapai kemerdekaan belajar. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan budaya positif. Selanjutnya, konsep inti budaya positif. Di sini ada 7 konsep. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar yang dimaksudkan di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi serta pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran paradigma baru dapat dilakukan di dalam kelas, yaitu berupa intrakurikuler, dan juga di luar kelas, yaitu kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Menggunakan pendekatan pembelajaran berpikir tingkat tinggi. Kalau yang ini sudah ya Bapak Ibu? Yes. Kemudian kita juga mendasarkan pada pengalaman-pengalaman belajar murid dalam bentuk pembelajaran proyek. Konsep yang kedua adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita sendiri juga cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan kesadaran yang memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, maupun sogokan. Konsep yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan. Yang kelima adalah penguasaan. Untuk kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival. Konsep yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia yang meliputi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Untuk kebutuhan dasar bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya dengan makanan, mempunyai rumah, dan juga kesehatan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Yang kedua adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga untuk meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti dengan teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan juga kelompok di mana kita tergabung. Untuk kebutuhan dasar yang ketiga, kesenangan, adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi, biasanya mereka ingin menikmati apa yang dilakukan, karena mereka juga bisa berkonsentrasi. Ya, mereka memiliki konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang mereka senangi. Untuk kebutuhan dasar yang keempat, kebebasan.
Kebutuhan untuk bebas merupakan kebutuhan untuk kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, dan tidak terlalu terpengaruh orang lain, serta senang mencoba hal baru dan menarik. Kebutuhan yang kelima yaitu penguasaan. Di sini kebutuhan penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasinya, dan keterampilan kita didengarkan, serta memiliki rasa harga diri. Jadi, untuk kebutuhan dasar penguasaan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui. Jadi meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggikan pengaruh. Konsep yang selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apa saya akan dapat nilai jika saya melakukannya? Nah, hal-hal seperti ini merupakan motivasi eksternal, karena itu bukan berasal dari diri sendiri. Ya, kalau apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ketika ada orang lain yang akan memberikan penilaian, memberikan penghargaan. Jadi bisa jadi kalau saya tidak melakukan tugas saya, berarti saya tidak akan mendapatkan nilai. Kalau saya tidak mengumpulkan tugas saya, maka saya tidak akan mendapatkan penghargaan. Ini termasuk motivasi eksternal. Lalu motivasi yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, itu biasanya anak-anak kan seperti itu. Nanti dapat nilai Bu. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Bagaimana dengan yang ketiga? Nah, motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini yang disebut dengan motivasi internal, karena kemauan itu datang dari dalam diri si anak. Yang selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Kenapa bisa dikatakan identitas gagal? Ya, karena di sini ada 2 ya, hukuman dan penghargaan. Untuk hukuman, yang jelas ini akan menyakitkan bagi anak, menimbulkan rasa tidak nyaman. Kemudian akibatnya apa? Murid menjadi pasif agresif. Sudah pasif, dia akan agresif. Setelah itu murid juga memahami bahwa hukuman ini bersifat memaksa, sehingga anak akan merasa rendah diri. Lalu bagaimana dengan penghargaan? Penghargaan di sini ternyata juga dinilai tidak efektif, dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan juga menghukum. Untuk selanjutnya ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Di sini melibatkan
menggambarkan konsekuensi dan juga restitusi. Untuk konsekuensi sendiri akan mengandung penguatan untuk jangka pendek. Kemudian memerlukan monitoring berkelanjutan, jadi tetap dipantau terus-menerus. Yang ketiga nanti akibat dari konsekuensi adalah murid menghormati peraturan yang dibuat. Selanjutnya bahwa konsekuensi ini dibuat oleh guru dan murid atau anak. Kemudian yang terakhir adalah anak akan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan untuk restitusi, apa yang akan diperoleh? Di sini murid belajar bertanggung jawab pada perilakunya, terutama pada permasalahan yang ditimbulkan. Yang kedua, akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menjadi lebih menghargai dirinya juga orang lain, dan anak atau murid bersemangat untuk memperbaiki diri. Berikutnya adalah konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Yang dimaksud dengan restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada anak. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi pengertian restitusi ini adalah menurut pendapat Gosen yang ditulis pada tahun 2004. Kemudian ada ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi ini merupakan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mungkin secara tidak disadari Bapak Ibu guru juga sudah pernah melakukan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Nah, kita bisa lihat untuk perbedaan dari contoh kasus murid yang datang terlambat ke sekolah. Apabila kita lihat dari hukuman, guru menghukum murid untuk berlari keliling lapangan. Kemudian, karena murid terlambat, maka guru itu menjadi marah, yang mengakibatkan murid menjadi takut. Sedangkan kalau kita lihat dari sisi konsekuensi, guru memberikan konsekuensi tetap tinggal di kelas pada jam istirahat untuk mengerjakan tugas serta materi yang terlewatkan. Dari sini guru bersikap tegas sehingga murid menghormati peraturan. Untuk restitusi, kita lihat dari sisi restitusi. Di sini guru akan menanyakan keyakinan yang dipahami murid serta membantu untuk mencari solusinya. Dan guru bersikap terbuka sehingga murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi kita bisa melihat perbedaannya di sini dari segi hukuman. Nanti efek atau akibatnya adalah anak
takut, dia akan menjadi tidak nyaman. Akan tetapi berbeda bila kita melihat dari sisi konsekuensi. Ada anak yang terlambat datang pada saat guru sedang menjelaskan di depan kelas, dia baru datang. Nah, konsekuensinya adalah dia tetap tinggal di kelas untuk mengerjakan tugas. Nah, untuk restitusi, guru bisa menanyakan, kenapa? Alasannya dulu, kenapa kamu terlambat? Pasti setiap anak terlambat, dia pasti memiliki alasan. Kenapa dia terlambat? Bisa jadi bangun kesiangan atau banyak bocor. Ya, pasti ada berbagai macam alasan. Nah, di sini guru nanti akan berperan untuk membantu mencari solusinya. Ya, bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi? Bisa dengan memasang jam breaker atau mengaktifkan alarm di HP. Seperti itu. Kemudian kita melihat ada 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Di sini untuk posisi sebagai penghukum, ya, bisa jadi nanti kata-kata yang diucapkan oleh guru, patuhi aturan saya atau awas kamu. Bisa jadi seperti itu. Tapi akibatnya apa? Anak akan merasa tidak nyaman, tidak takut dengan guru tersebut. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, apabila kita dihadapkan pada murid, katakanlah tadi contohnya murid yang datang terlambat. Kemudian apabila kita berada pada posisi pembuat rasa bersalah, berapa kali saya harus memberitahu kamu ya, datang yang pagi, jangan terlambat terus. Jadi cara pengucapannya pun akan berbeda dengan suaranya. Untuk yang ketiga, sebagai teman. Di sini guru memposisikan dirinya sebagai teman. Misalnya guru dapat mengatakan, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu untuk membereskan ini. Tetapi di sini, meskipun pada saat kita berada pada posisi teman, kita bisa berinteraksi dengan murid, ya, menggunakan kata-kata yang membuat mereka nyaman karena kita dianggap teman. Akan tetapi di posisi ini, guru tidak akan bisa membantu untuk memberikan solusi, tidak akan bisa membantu mencarikan solusi atas masalah yang dihadapi oleh murid. Yang keempat adalah posisi sebagai pemantau. Kalimat yang diucapkan bisa jadi seperti ini. Apa yang telah kamu lakukan? Di sini posisinya sebagai pemantau, berarti sebagai pengawas atau kita mengawasi murid kita. Dan posisi yang paling ideal kalau untuk kita sebagai pendidik adalah di posisi sebagai manajer. Karena apa? Dengan sebagai manajer kita bisa tetap menuntun, membimbing anak, mengarahkan, sekaligus juga bisa membantu untuk mencarikan solusi atas permasalahan yang dihadapi, sehingga anak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini kita bisa lihat ada 2 contoh di sini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2,
Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Kira-kira Bapak Ibu bisa dari dua pertanyaan ini, apakah Bapak Ibu di sini bisa menyebutkan nilai-nilai kebajikan apa yang terkandung dalam dua pertanyaan ini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Yang kedua, mengapa kita harus memakai masker, menjaga jarak, cuci tangan? Kira-kira di sini untuk nilai kebajikan yang terkandung dalam dua pertanyaan ini apa nih? Melindungi diri, berefek, apalagi? Ya, melindungi diri. Berarti kita memikirkan keselamatan kita. Berefek, dampaknya nanti otomatis tetap pada keselamatan kita, kembali ke keselamatan kita. Nah, keselamatan itu juga termasuk dalam nilai-nilai kebajikan universal. Dan sebetulnya masih banyak lagi ya, untuk nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan di sekolah ini. Kita jadikan budaya positif di sekolah kita. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan ini yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, yang lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang yang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan akan menjadi juga tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa mereka memahami tujuan mulianya. Nah, di sini saya mencantumkan kegiatan merumuskan keyakinan kelas. Dimulai dari ada anak-anak yang menuliskan keyakinan kelas yang mereka yakini bisa diterapkan, bisa dilaksanakan di kelas. Kemudian setelah mereka merumuskan dan menuliskan, mereka akan menempelkan keyakinan-keyakinan kelas itu, ya, keyakinan menurut mereka di tempat yang telah disediakan di depan kelas. Keyakinan kelas yang sudah kami buat, ya, saya dan anak-anak, yaitu ada datang tepat waktu. Karena apa? Tahun pelajaran kemarin ternyata ada 2 orang murid saya yang selalu datang terlambat. Saya sudah di kelas, sudah memulai pembelajaran, 2 anak ini datang terlambat. Maka dari itu belajar dari pengalaman yang sudah ada. Maka di sini untuk keyakinan kelas yang pertama adalah datang tepat waktu. Kemudian keyakinan yang kedua yaitu melaksanakan piket dengan tertib. Dengan harapan apa? Apabila anak-anak melaksanakan piket dengan tertib, nanti mereka juga akan merasakan hasilnya. Kelasnya bersih, maka
pembelajaran bisa berlangsung dengan aman, nyaman, dan kondusif. Yang ketiga, keyakinan sayangi teman dan hormati gurumu. Mengacu pada kejadian tahun kemarin, ada 3 orang murid yang mereka pernah berselisih paham, kemudian berlanjut sampai mereka duduk di kelas 6, dan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Karena apa? Ya, di sini melibatkan si A, si B, si C. Yang menjadi korban di sini adalah si A. Dia sering, katakanlah, sering diumpat ya. Itu kan menimbulkan rasa tidak nyaman, menimbulkan rasa tidak diterima, tidak disayang. Nah, maka dari itu di sini kami membuat keyakinan untuk menyayangi teman dan juga menghormati guru. Supaya apa? Tidak hanya saya yang dihormati, tidak hanya saya yang disayangi, tetapi mereka menyayangi semua warga sekolah. Mereka juga menghormati semua warga sekolah. Keyakinan selanjutnya adalah mentaati peraturan sekolah yang berlaku. Kadang-kadang ada anak yang suka nyelongan ya, mereka tidak mentaati peraturan yang berlaku di sekolah. Misalnya pada hari Jumat anak-anak memakai seragam batik merah, tetapi ya, pada kenyataannya pada hari Jumat anak-anak ada yang memakai seragam pramuka. Nanti kalau ditanya kenapa kamu kok memakai seragam pramuka, padahal jadwalnya adalah memakai seragam batik. Seragam batik saya sobek. Dan kalau sudah demikian, kira-kira bagaimana nih Bapak Ibu? Solusinya diberikan. Ya, boleh Bu, itu untuk program yang akan datang mawon ya. Cocok berarti. Kemudian selanjutnya adalah ada membayar uang kas tepat waktu. Kenapa di sini anak-anak yang membuat? Jadi saya tanya, kenapa kok harus membayar uang kas tepat waktu? Supaya ini Bu, kegiatan kelas itu pasti kan membutuhkan biaya. Nah, biaya itu diambilkan dari uang kas. Tetapi ini tidak boleh memaksa ya anak-anak, kan bilang seperti itu. Tidak Bu, sejak kelas berapa mereka tuh sudah rutin melakukan ini. Oke, pokoknya kalau misalnya pas saatnya teman-teman membayar uang kas, tolong kalau bicara yang baik, saya menyampaikan seperti itu. Selanjutnya membuang sampah di tempat sampah yang disediakan. Nah ini sudah disediakan tempat sampah, tapi kenyataannya anak-anak itu pada saat jam istirahat mereka memang makan jajan, minum es, jadi tiba-tiba bel berbunyi, maka anak-anak akan langsung meninggalkan bungkus dan sisa makanannya di tempat dia duduk tadi. Nah, di sini kami membuat ini, membuang sampah di tempat sampah yang disediakan, karena di taman depan kelas itu kadang saya melihat anak-anak habis minum es, bungkusnya dibuang di situ. Nah, makanya supaya mereka tetap terlibat aktif dalam menjaga kebersihan baik itu di lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah, maka dibuatlah keyakinan seperti ini. Selanjutnya meminjam barang sebaiknya minta izin terlebih dahulu, karena kadang yang namanya anak meminjam barang temannya tidak izin. Jadi pada saat nanti tiba-tiba temannya mencari, nah nanti akan ada perdebatan. Untuk menghindari perdebatan tersebut, maka dibuatlah keyakinan meminjam barang sebaiknya minta izin terlebih dahulu. Kemudian mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, berdasarkan pengalaman yang sudah, anak-anak itu kadang mereka teledor dalam mengerjakan dan juga mengumpulkan tugas. Malah ada yang tidak mengerjakan dan tidak mengumpulkan tugas sama sekali. Nah, untuk menyikapi hal-hal seperti
di kelas saya juga pernah mendengar seorang murid berkata yang tidak sopan kepada temannya. Nah, kemudian saya mencoba untuk mencari tahu ya, kenapa kok dia sering berkata yang kasar, berkata tidak sopan. Nah, ternyata itu kalau di rumah, di lingkungan rumah tempat tinggalnya, dia sering mendengarkan kata-kata itu, kata-kata yang kasar, kata tidak sopan, sehingga terbawa sampai di sekolah dan diucapkan kepada temannya. Nah, di sini ada keyakinan berbicara dengan sopan. Kemudian yang ke-10, menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain karena di sini karena pada saat kita menyampaikan pendapat kita akan ada orang lain yang menyanggah, ya, merasa tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka di sini dimunculkan keyakinan menghargai pendapat orang lain. Yang terakhir adalah meminjam barang milik teman harus dikembalikan. Yang namanya anak-anak pasti kadang-kadang pinjam tapi lupa untuk mengembalikan. Maka dari itu dibuatlah keyakinan kelas meminjam barang milik teman harus dikembalikan. Oke. Selanjutnya adalah konsep yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi, ya, memiliki atau terdapat 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu kita melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Bagian dasar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, ini untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, bahwa semua tindakan itu pasti ada alasannya. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kalimat-kalimat ini, ya, contohnya nanti mungkin akan terdengar asing bagi Bapak Ibu semua. Tapi bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, maka akan dapat memvalidasi kebutuhan anak-anak. Misalnya, padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena malah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan bahwa kita semua memiliki motivasi internal. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan dia berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan berikut ini mungkin akan menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Misalnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau apa yang kita percaya sebagai keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, dalam penerapan disiplin positif, guru hendaknya memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu
mampu untuk merefleksikan posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan guru sebagai pendidik yang berperan sebagai pamong atau sebagai manajer yang menuntun dan membimbing murid menjadi insan yang mandiri, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab sesuai profil pelajar Pancasila. Demikian paparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama sangat bermanfaat bagi kita